Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa imamil mutakin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa Khilafandis yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program kita yakni Kabar Petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, diduga aliansi mahasiswa Papua mengibarkan bendera bintang kejora dalam aksi memperingati 62 tahun kemerdekaan bangsa West Papua. Aksi tersebut digelar di sepanjang 0 kilometer hingga asrama Papua Kamasan 1, Yogyakarta pada hari Jumat 1 Desember 2023. Dalam video yang diunggah akun Instagram @gubukfilsafat, tampak aksi tersebut diikuti ratusan massa yang berjalan kaki sambil mengibarkan sebanyak 5 bendera bintang kejora. Bagaimana hukum kibarkan bintang kejora saat demo? Apakah Amerika Serikat dalam masifnya pergerakan UPM dan sayap politiknya wajib dilarang dan dicegah? Apakah seperti itu? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan pengamat politik Bung Rifan. Assalamualaikum Bung Rifan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bung? Alhamdulillah segar karena sudah masuk musim hujan ya. Iya, tersirami. Bung Rifan, ini kan ada peristiwa yaitu aksi dari Aliansi Mahasiswa Papua. Mereka melakukan long march sambil mengibarkan bendera bintang kejora untuk memperingati 62 tahun kemerdekaan bangsa West Papua. Aksi tersebut digelar di sepanjang 0 kilometer hingga asrama Papua Kamasan 1. Ini dilaksanakan pada hari Jumat 1 Desember 2023. Apakah apakah memang ada pembiaran dari aparat atas aksi dan pengibaran bendera tersebut? Apakah ini hak bersuara yang diizinkan oleh demokrasi, Bung Rifan? Ya, makasih waktunya. Kalau pertanyaan adalah apakah ini ada pembiaran ya karena memang aksi tersebut berjalan lancar ya sampai akhir acara berarti memang dibiarkan. Biasanya memang ada surat pemberitahuan gitu, bukan permintaan izin secara umum ya. Meskipun itu sudah tahu dari tim telik sandi ya, dari Intelkam biasanya itu tentu sudah jauh-jauh hari sudah mengetahui, bahkan rencananya pun itu sudah diketahui, sehingga pembiaran itu mulai dari rencana-rencana mereka sampai pada pelaksanaan itu terjadi. Ini kan berbeda dengan ketika di Surabaya beberapa waktu yang lalu sempat terjadi, kan setiap 1 Desember mesti ada peringatan ya untuk Papua Merdeka itu. Hanya saja di beberapa kota yang sebelumnya itu terjadi clash antara ada penolakan ya, resisten dari baik itu dari ormas yang lain. Kalau pernah di Surabaya itu sampai terjadi apa ya, di dekat kontrakan mahasiswa Papua yang ada di Surabaya itu juga melakukan hal yang sama. Tapi kayaknya di Jogja ini menjadi lahan subur ya, eh, terjadinya gerakan dari para mahasiswa OPM atau yang bersimpati. Kalau OPM-nya kan lebih bersifat fisikal ya. Kalau OPM namanya Organisasi Papua Merdeka, yang ini juga sampai sekarang terjadi dalam tanda petik ya, perang begitu ya, antara pejuang dalam tanda petik OPM dengan tentara resmi TNI begitu ya. Yang ini juga eh, sisi yang lain ya, kalau dari aksi itu kan sifatnya soft power, hanya sifatnya termasuk pemberian opini, pengibaran bendera bintang kejora, kemudian menyanyikan lagu-lagu kebangsaan Papua Merdeka atau Papua Barat ya, West Papua, nama-nama lama sebetulnya. Dulu kan Irian Barat, kemudian berganti menjadi Irian Jaya ketika zamannya Pak Harto,
kemudian zamannya Gus Dur dirubah menjadi Papua. Nah, sekarang bahkan ada pemekaran dalam tanda petik eh, pemekaran provinsi ya. Karena ini eh, semakin banyak jumlah provinsi itu kepentingan asing itu lebih gampang untuk mencengkeram. Sehingga apa yang dilakukan oleh mahasiswa tadi memang sepertinya ada pembiaran. Kemudian yang kedua, dengan fenomena ini ada paradoks ya sebetulnya dari pihak aparat keamanan, kepolisian yang memang menangani terkait dengan aksi maupun termasuk gerakan separatis itu sebetulnya mereka melakukannya itu ya dengan ada paradoks ya, terutama dari aparat keamanan. Di tingkat elit itu kan mereka jaim ya, jaga image bahwa polisi tidak melakukan kekerasan, peduli pada HAM dan sebagainya. Sehingga ada pembiaran tadi itu, sehingga mereka dibiarkan karena takut pemberitaan media internasional kalau terjadi apa-apa begitu. Padahal justru dengan adanya pembiaran ini yang apa ya, kalau istilah Jawa itu dikasih hati ngerogoh rempelo begitu ya. Ketika dikasih sesuatu mereka menginginkan yang lebih banyak lagi begitu yang diinginkan termasuk sampai tingkat kemerdekaan. Padahal ini kan ya bertentangan dengan eh, yang apa yang ada kalau dari segi konstitusi sejak eh, tadi disebutkan ada penyerahan Papua ya setelah ada baik itu Trikora maupun operasi Trikora itu kan adalah merupakan jajahan Belanda yang terakhir, yang ketika pasca konferensi meja bundar Indonesia minus Papua Barat itu sudah merdeka, tapi untuk Papua itu kan baru ada operasi Trikora 61 sampai 62 ya, Agustus 62, kemudian 63 dibahas di New York, kemudian disahkan. Waktu itu Amerika justru berkepentingan untuk mendukung kepada pemerintah RI supaya lepas dari Belanda tetapi di bawah pengaruhnya Amerika Serikat. Kira-kira begitu, Mas Anang. Ya, Bung Rifan, pergerakan OPM ini dari hari ke hari, tahun ke tahun ini semakin masif. Bukan hanya bersifat fisik, tapi juga bersifat politis. Ya, terbukti dengan adanya beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan di berbagai daerah. Nah, apakah perilaku OPM ini akan meningkatkan kebencian publik terhadap separatis? Dan juga jadi pertanyaan, kalau udah benci lah ngapain kan gitu ya? Oh, diberangkatkan Ya, ke ya. Papua juga enggak. Silakan Bung Rifan. Ya, kalau dari sisi ilmu umum lah ya, ilmu marketing misalnya itu kan butuh apa? Mendapatkan simpati ya, awareness tentang sebuah produk misalnya. Nah, kalau produknya adalah sebuah negara Papua Merdeka, maka apa yang dilakukan itu ya sebetulnya karena bertentangan dengan opini umum, karena Papua Barat atau sekarang sudah ada berapa 5 provinsi baru ya, 4 provinsi baru dengan apa yang ada itu kemudian ya menjadi kontraproduktif kalau dari segi marketing sehingga publik itu tidak lagi menjadi simpati bahkan meningkatkan kebencian termasuk kita kita ya. Itu kan kok ada sih eh, hari gini kok ada gerakan separatis Ya. misalnya ya. Apaan Kan sih seperti ini itu. kan gitu ya? Iya. Sehingga kalau tadi mengenalkan mulai dari lagu kebangsaan Papua, kemudian bahkan lambang negara Papua, selain bendera kebangsaan Papua, ini kan juga eh, bahkan kita menimbulkan antipati ya, kebencian tadi itu. Itu dari satu sisi ya, sisi ilmu marketing saja. Kemudian kalau dari sisi humus relation, PR ya, public relation atau kehumasan itu juga begitu. Sebenarnya nggak harus begitu begitu ya. Untuk ya kalau diplomasi itu biasanya antar negara. Hanya saja kan OPM itu ada di luar negeri juga beberapa perwakilannya yang itu mereka terus bergerilya dalam tanda petik ya di beberapa negara Uni Eropa kemudian termasuk di PBB Amerika Serikat itu kan mencoba terus ya. Dan ini sering dijadikan tools ya. Kalau ini bagi pihak-pihak yang ingin menjadikan Indonesia tidak tidak tentram itu ini bisa diajukan begitu ya. Tapi kalau enggak ya kemudian dibiarkan. Tapi sebenarnya ini adalah kalau diplomasi ditambah dengan aksi-aksi menggalang opini tadi itu masih soft power begitu. Tapi yang lebih berbahaya kan hard power. Ini juga ada
apa kegamangan, ketakutan terutama dari pihak kalau elit polisi atau elit keamanan, aparat keamanan itu kalau itu kan hanya cari muka ya, jaga image kita internasional. Tapi untuk di lapangan itu jadi bingung petugasnya ini. Kok kita nggak boleh untuk menertibkan atau bahkan meraih kalau di OPM ya. Tapi sudah banyak putra-putra terbaik TNI bahkan dan sebagainya itu dari Kopassus itu dibunuh dan itu sudah puluhan ya. Itu kan padahal pelatihannya cukup panjang, tapi sepertinya kalau tidak dilakukan tindakan tegas mereka itu tadi ya semakin ngelunjak, semakin termasuk melakukan show show of force ya, termasuk di Jogja itu menjadi yang terbesar kalau ada pembiaran begitu. Tahun lalu di Jakarta, tahun sebelumnya itu berapa itu kan sebagai test case ya. Ini adalah upaya politik yang dilakukan terus menerus. Tapi sebenarnya mereka itu ya kecil kalau tinggal dengan aparat intelijen yang ada itu kan sudah sangat tahu kekuatannya. Kemudian terjadi pembiaran dan tapi sebetulnya yang tidak enak itu ya bagi aparat yang di lapangan kadang-kadang dilempari batu dan seterusnya karena polisi kan tidak bisa melakukan gerakan represif ya termasuk dengan aksi-aksi. Kenapa yang lain itu bisa digagalkan ya aksi-aksi ini kan tergantung selera dari apa ya biasanya memang komandan komandan mulai dari Kapolres atau tingkat yang lebih tinggi itu biarkan itu represif gitu kan ada beberapa kelompok lain yang juga dengan represi kan. Misalnya dalam hal yang lain ya seperti apa dulu gerakan 2019 ganti presiden dulu kan begitu ya padahal ini ya sah sebetulnya tapi kemudian juga beberapa gerakan-gerakan yang lain itu juga dilakukan secara represif. Nah ini kan kalau untuk gerakan separatis yang nyatanya separatis kok dilakukan pembiaran yang itu membingungkan sebenarnya. Sehingga mereka sudah lebih pintar lagi. Mereka soft power dan hard power itu berjalan sehingga seolah-olah yang lain itu opini membangun kemudian diplomasi, yang lain OPM terus jalan. Ini bahaya kalau dibiarkan terus-menerus, Bung Nanang. Ya, Bung Rifan, sejak awal terbentuknya UPM ini telah menempuh jalur dialog diplomatik. Ya, kita masih ingat di era-era pasca reformasi gitu ya. Di antaranya melakukan upacara pengibaran bendera Bintang Kejora dan melakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Salah satunya aksi mereka ini yaitu menampilkan bendera Bintang Kejora dan simbol lain dari kelompok tersebut seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah perjanjian New York. Nah, apakah ini menjadi cukup bukti bahwa Sejarahnya dahulu ya, Papua bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, dulu Papua itu ya masih di bawah Kesultanan-Kesultanan Islam. Kayak itu ya di Laut Arab Buru begitu ya. Yang ini sebetulnya sebelah di negara lain ya. Konon sampai katanya 350 tahun padahal ya enggak. Itu hanya opini saja. Oleh VOC, sebenarnya VOC itu ya seperti perusahaannya Belanda. Dia tapi punya tentara untuk mengamankan jalur rempah-rempah yang diboyong ke Eropa, hilir mudik sampai ribuan kapal itu ya. Yang itu membesarkan Belanda yang kalau di Eropa itu hanya kecil sekali ya, semacam kecamatan di Eropa begitu. Nah, kemudian ketika Indonesia merdeka eh, tapi melalui pergolakan ada perang agresi militer 1 dan 2 itu ya antara tahun 45 sampai 49 kemudian dibawa ke meja perundingan konferensi meja bundar KMB itu. Waktu itu ada penyerahan dengan terpaksa tentunya karena ditekan oleh adanya PBB tentu ada Amerika Serikat dan beberapa negara yang lain. Sedangkan Belanda itu bukan termasuk anggota Dewan Keamanan tetap ya. Yang Dewan Keamanan yang pemilih HP itu hanya 5 negara itu. Sehingga ya Belanda itu di bawah subordinasi dari negara-negara Eropa. Ada Inggris, Prancis ditambah dengan Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Yang ini kemudian masih digandoli yang Papua itu dengan segala sumber kekayaannya waktu itu mulai dari keanekaragaman hayati, hutan yang masih gumliwang-liwung begitu ya, luar biasa.
termasuk sudah ditemukan oleh orang Belanda tahun 60-an atau 50-an akhir itu ya. Ada gunung yang Earthsberg gitu ya. Gunung itu ketika dia menaiki pesawat capung, kok waktu sore hari kok ada pantulan emas begitu. Saking besarnya itu gunung kecil Earthsberg yang sudah habis sekarang ya. Kemudian itu ditemukan lagi Grasberg. Grasberg yang lebih bahkan 10 kali lipat atau bahkan lebih dari itu ya. Yang sekarang juga sudah tidak lagi menjadi gunung tapi menjadi jurang. Akhirnya ini diketahui oleh Amerika. Nah, Amerika di sini yang ditanyakan tadi ya sudah mulai berkepentingan. Belanda sudah disingkirkan, Amerika masuk dengan ada drama Trikora tadi, zamannya Bung Karno di akhir sebelum G13 PKI mengutus Pak Harto sebagai komandan Mandalay waktu itu, kemudian mencanangkan Trikora itu perebutan kembali dengan 3 komando rakyat. Kemudian sampai terjadi perang Aru ya, Arafuru atau Aru ya, yang di situ ada Komodor Yosudarso, Jenderal Angkatan Laut ya, yang itu ternyata ya akhirnya menjadi gugur yang sekarang dimonumenkan, dipahlawankan begitu. Tapi sebetulnya itu Amerika sudah tahu ada pembiaran dan sebetulnya sudah ada kapal selam Amerika Serikat yang membiarkan Indonesia sebetulnya kapal Belanda itu lebih kuat daripada kapal selam dan kapal-kapal perang Indonesia, tapi karena ada Amerika, Belandanya takut begitu. Akhirnya dibiarkan, akhirnya berhasil lah secara opini Trikora tadi. Nah, kemudian terus berlanjut zamannya Pak Harto berkuasa Orde Baru itu ya. Akhirnya sudah ada pembagian tahun 69 itu ya. Ada pembagian ini untuk sumber-sumber daya alam, minyak dan gas, kemudian termasuk Freeport ya. Yang itu sudah dibagi-bagi, dikapling-kapling, itu diambil oleh Amerika dengan PT Freeport McMoran itu sampai ya meskipun sewa begitu, tapi itu sudah puluhan tahun yang baru waktu yang lalu Presiden Jokowi memperpanjang lagi sampai 2060. Itu sudah anak-anak kita ya. Sehingga keterlibatan Amerika itu sudah mulai tampak. Jadi kalau awal-awal kali dengan adanya misionaris itu kan Papua seolah-olah diopinikan itu adalah daerah wilayah Kristen kan begitu karena ada operasi Zending misionaris dan Zending itu. Padahal sebelumnya dikenal dengan Nuwar, ini tulisan dari Ustadz Fadlan Garamatan itu luar biasa, termasuk pernah dimuat di majalah Hidayah Tua itu bahwa Papua itu adalah bumi Muslim, gitu. Ada pemurtatan dan seterusnya. Nah kalau sekarang apa dikembalikan kepada pelukan Islam, maka itu sebetulnya sesuai dengan ada kerajaan Pakwak itu kan termasuk beberapa kerajaan-kerajaan Sultan-Sultan Islam dulu ya. Sehingga ketika kemudian ada perjanjian dengan New York tadi 663 ya, itu Amerika sudah campur tangan. Kemudian kalau sekarang sudah pasca reformasi kemarin juga mencoba mempertahankan, apalagi kalau kita melihat ada kepentingan Amerika di Papua, sehingga tentu ada beralasan, sehingga kalau ataupun bahkan ada pengibaran bendera Zionis tidak hanya di Bitung Minahasa kemarin, tapi di Papua juga pernah ada konvoi, dibiarkan itu bendera Zionis yang sekarang baru rame ya ketika yang ini sudah benih-benih Zionisme juga sudah ada yang itu didukung oleh Amerika atau minimal diketahui dan dibiarkan oleh Amerika, kemudian termasuk aparat Indonesia juga pembiaran tadi tidak ingin menegur saja enggak, padahal ada tentara, ada polisi kan itu fakta-fakta nyata-nyata benar-benar terjadi. Kalau itu sebagai sebuah bendera nasional negara lain kemudian dikibarkan, apa kepentingannya? Kalau itu sebagai pertemuan resmi multilateral mungkin dipasang secara resmi ya, tapi kalau dikibarkan itu adalah sebuah apa ya, keharaman gitu ya. Kalau dalam konstitusi itu tidak boleh untuk dilakukan seperti itu. Sehingga patut diduga atau diduga kuat bahwa Amerika Serikat memang berkepentingan kalau memang perlu apa di move kan, di blow up begitu, maka opini itu akan termasuk sekarang ya, termasuk Australia dengan proksinya Amerika yang sangat berkepentingan supaya Papua Nugini dan Papua Barat itu masuk dalam wilayah kekuasaan. Kalau apalagi kalau ada skenario eh, kalau Indonesia itu bubar ya, sebagaimana novel Ghost Fleet ya yang pernah disukai oleh salah satu capres yang sekarang sedang nyapres itu kan begitu. Indonesia bubar itu 2045 itu yang sebelah barat itu akan dicaplok Cina, yang sebelah timur akan diberikan kepada Amerika Serikat atau proksinya. Ini kan ngeri sebetulnya kalau dibiarkan berlarut-larut. Demikian.
terakhir, Bung. OPM ini telah mengeluarkan ultimatum berperang kepada TNI dan Kepolisian Republik Indonesia. Bahkan mereka mendeklarasikan angkat senjata melawan Indonesia. Nah, lantas bagaimana perspektif Islam menyikapi separatisme OPM saat ini, Bung Rifan? Ya, kalau separatisme bersenjata, kalau dalam perspektif Islam, gerakan memisahkan diri dari negara induk yang legal itu adalah haram ya. Kalau ada pemisahan diri berarti kan separate ya, memisahkan diri. Yang itu akan menggerogoti merupakan tindakan subversi begitu ya. Sehingga ketika itu dilakukan, maka yang harus dilakukan oleh negara dalam perspektif Islami itu adalah dengan memberikan ya ruang untuk berdialog. Ya, apa yang jadi akar masalahnya? Kalau sekarang mereka beralasan ini Papua itu terlalu dimarginalisasikan, pembangunan tidak merata dan setelah itu dipenuhi begitu supaya tidak sampai meluas kepada tuntutan pemisahan diri itu ya. Kalau secara baik-baik apalagi sekarang sebetulnya sudah relatif melebur ya sebagian besar lah. Mungkin 60-70%. Sehingga yang OPM tadi itu adalah eh, apa? Ya minoritas sebetulnya. Kalau ditambah kalau OPM lebih minoritas lagi ya, ditambah dengan yang gerakan politik tadi ya, yang di Yogyakarta aksi damai, kemudian pengibaran bendera dan seterusnya. Itu bersamaan termasuk dilakukan oleh simpatisan-simpatisan OPM di luar negeri dengan melakukan diplomasi ke lembaga-lembaga Amnesty Internasional di Belanda misalnya atau di PBB, di forum-forum PBB itu kalau dibiarkan ya berbahaya begitu. Sehingga kalau dari sudut kalau itu hanya tidak bersenjata begitu ya, hanya opini-opini ya, maka perlakuannya adalah dengan opini, dengan kekuatan atau hujah ya, bahwa haram untuk memisahkan diri begitu harus dalam satu eh, kapan negara kesatuan begitu sebagaimana Timor Timor Leste ya, dulu Timor Timur begitu ya. Ketika zamannya Pak Harto itu kan dilakukan apa istilahnya integrasi istilahnya itu istilah yang bagus juga seolah-olah yang menginginkan itu adalah orang Timur Timur ya padahal itu juga dilakukan ada penempatan tentara kemudian penggalangan dan seterusnya dan itu diketahui oleh Amerika karena Fretilin itu kan lebih condong kepada komunis yang itu tidak disukai oleh Amerika kemudian Pak Harto dibiarkan aja untuk mencaplok Timur Timur dalam tanda petik tapi kemudian sekarang atau ketika zamannya Habibie itu ya kan sekarang sudah lepas ya. Itu asas ada referendum yang itu Amerika yang menginginkan itu sudah waktunya lepas begitu ya. Karena komunis sudah bubar ketika Glasnost, Perestroika dan demokrasinya Gorbachev tahun 91 dulu sehingga bukan lagi ancaman komunis. Maka itu dibiarkan untuk ya mandiri. Kalau negara itu dikerat-kerat kecil-kecil itu kan lebih mudah untuk menguasai. Kalau ikut Indonesia negosiasinya itu ya lebih alot begitu harus ke pemerintah pusat. Tapi kalau kecil seperti sekarang Sanana Gusmao misalnya itu gampang untuk dikasih gula-gula gitu ya, gula-gula politik dengan carrot ya atau wortel itu lebih mudah begitu. Sehingga kalau dalam pandangan Islam, yang pertama kalau tidak bersenjata ya dilakukan dengan persuasif, edukatif, bahkan mujadalah kalau diperlukan. Tapi kalau sudah angkat senjata sebagaimana OPM itu adalah sudah berbeda ceritanya. Itu adalah gerakan buhot gitu ya. Buhot itu ya sudah ada membawa senjata itu berbahaya hamlusilah ya mengangkat senjata yang ini adalah dihukumi bukan tetapi dalam penumpasannya itu harus masih litakdib bukan penumpasan yang membinasakan sampai apa tumpas scalar gitu istilahnya ya tapi ya eh, untuk memberitahu jangan begitu separatis itu adalah bertentangan dengan negara induk begitu ya. Tapi ketika mereka masih tidak mau dengar ketika diingatkan, maka kemudian ya dilakukan hal-hal yang seperti sikap tegas. Sehingga seperti sekarang Indonesia dalam menghadapi OPM itu kurang tegas, begitu. Sampai korban berjatuhan harusnya kepada tentara komandonya, bukan kepada polisi. Itu kan kebalik itu. Eh, Mereka lebih sayang kepada OPM kan begitu, tidak sayang kepada tentara TNI sendiri. Padahal itu semuanya adalah biaya negara, pajak dari rakyat ketika pelatihan, seragamnya, gaji dan masa. Tapi kok dibiarkan dengan tanpa menunjukkan rasa marah kan aneh itu ya.
TNI bahkan termasuk itu yang bertanggung jawab ada komandannya tentunya ya, atau Panglima TNI, atau bahkan yang paling tinggi yaitu Presiden yang bertanggung jawab itu. Ketika ada korban sampai begitu. Padahal enggak harus. Kalau ditumpas ditumpas, tapi kemudian kalau masih ya tinggal kalau perlu dipenjara, disidang dan seterusnya dengan pendekatan hukum sebagaimana mereka melakukan, kan juga sudah ada undang-undangnya untuk melakukan itu. Sehingga kalau dalam pandangan Islam, selama masih belum belum angkat senjata, maka itu tidak boleh juga dengan perlakuan secara represif. Tapi kalau sudah angkat senjata, maka dengan tapi dengan litaktif untuk memberikan apa ya pelajaran dengan ya senjata lawan senjata begitu ya, sampai kemudian terkendali, sudah nggak kemudian sekarang terus mereka membuat opini dan seterusnya, itu ya nggak boleh dibiarkan begitu saja. Demikian Baik, teman. terima kasih Bung Rifan atas pemaparannya. Semoga ini semua menguatkan ya kita semua selaku rakyat Indonesia untuk tegas melawan semua gerakan separatis dan tentunya Islam sangat mengajarkan mengenai tentang persatuan. Ya. Baik, semoga Bung Rifan sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Baik, terima kasih pemirsa sekalian atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nana Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.